ketika satu oknum menuduh bahwa pendukung Teh Novi itu kebanyakan memiliki SDM rendah katanya ya. Wanita ini berusaha buktikan bahwa hal tersebut adalah salah. Semua netizen Indonesia berada di pihak Teh Novi. Aku juga nggak ngerti pihak Agus beserta pengacara dan tetek bengeknya itu apa mereka tidak punya media sosial, tidak bisa membaca atau melihat unek-unek para netizen se-Indonesia dan juga para donaturnya itu mereka bagaimana ngesupport Novi. Tapi mereka itu pada nggak sadar diri, heran aku, greget aku, gemes aku. Mereka sudah dirujak orang se-Indonesia gitu kayak gak ada sadar dirinya. Oke, jadi ada yang bilang nih bahwa yang kebanyakan bela Teh Novi itu SDM-nya rendah kayak gitu. Oke, kalau SDM ku rendah nggak mungkin jadi pengusaha dengan banyak bisnis sayang katanya gitu. Kalau mau komen ngaca dan cek ekonomimu dulu. Omsetku sehari bisa untuk kasih makan kamu sekeluarga 7 tahun. Yang komen itu kasih sambal mulutnya mbak, belum tahu rasa pedesnya cabai, baru bangun tidur dia, atau baru punya HP katanya gitu. Kasih paham Mbak Hera kata gitu. Aku nih anak-anak Mbak Hera makanya ngomongnya gitu. Aduh, pasti sing komen itu dulu Agus Mbak Her katanya gitu. Oke, kalau yang dukung Teh Novi aja dibilang SDM-nya rendah, terus yang dukung AL ya sama Agus itu apa? Coba tinggalkan komentar kalian di bawah. Oke, di update selanjutnya nih dari pihak Agus ya, khususnya penasihat hukumnya itu akan mengadakan open donasi lagi katanya, ditujukan untuk membantu kehidupan Agus sehari-hari. Apa iya masih ada yang mau donasi untuk Agus? Agus nggak bisa lagi kerja, Nopinya donasinya dikasih Nopi. Ya ada memang Alfilim, tapi Alfilim kan mengcover perobatannya, kan perlu bayar makan setiap hari. Minimal ya kebutuhan di Jakarta itu Jabodetabeknya minimal itu minimal 5 juta minimal, jadi harus dipenuhi lah 5 juta tiap bulan. Nah, makanya saya imbau daripada kalian menghujat, bagusan kita kumpulin donasi lagi ya untuk kebutuhan sehari-harinya lah, karena perobatannya sudah di cover. Enteng banget ya minta donasi untuk kebutuhan Agus sehari-hari karena Agus gak bisa kerja katanya. Masih banyak pak yang gak bisa kerja di luar sana tuh, masih banyak yang perlu dibantu gitu ya, gak cuma Mas Agus aja loh, inget ya gitu. Apa nih komentar dari video ini? Jadi captionnya bertuliskan kepada netizen dipersilahkan katanya gitu. Ayo siapa yang gak sudi donasi ke Agus katanya gitu. Lebih baik kasih bantuan untuk anak yatim piatu. Nah udah jelas-jelas tuh ya, mending ya pasti-pasti aja deh gitu. Suruh bininya kerja, kan gak lumpuh dia katanya. Netizen dilawan, istrinya masih bisa kerja kan, masih banyak yang layak didonasikan pak. Indonesia nggak tentang Agus aja katanya gitu. Betul ya, betul. Emang masih ada yang mau nyumbang katanya gitu. Daripada donasi ke Agus tidak tahu diri, mending donasi ke diri sendiri. Walah, mana konsepnya donasi ke diri sendiri? Pendonasi kata lain ngamis. Waduh, suruh Wawa sama istrinya nyari duit lah kayak gitu. Apa nggak malu ya si Agus minta uang katanya gitu. Gunanya punya bini buat apa katanya? Mending ke lampu merah buat tongkat sama aqua gelas. Waduh. Komentarnya. Oke, next. Nah sebenarnya kenapa sih Agus ini tuh nggak mau berobat aja gitu ya? Kenapa dia masih memperjuangkan uang atau donasi tersebut yang jelas-jelas diperuntukkan untuk berobat, tapi si Agusnya sendiri udah nggak mau berobat gitu ya? Nah ini cukup aneh nih. Selain si Agus ini nggak mau dioperasi karena dia pikir dokter memang ya, katanya dia, menurut dia dokter sudah memvonis bahwa Agus sudah tidak bisa melihat lagi gitu. Namun alasan yang sempat dikeluarkan oleh Agus itu cukup bikin kaget kita semua ya. Jadi Agus nggak mau dioperasi matanya karena mau lihat matahari terus katanya. Lah gimana itu? Coba kita lihat videonya. Matanya karena beliau masih mau melihat cahaya matahari. Karena kalau dioperasi maka ada kemungkinan Agus ini akan buta total. Di situ. Gitu ya Gus ya. Oke, Bang. Terima kasih. Oke, iya terima kasih teman-teman. Yuk.
Menurut Agus, dokter itu mengatakan jika dioperasi dia akan buta total. Nah, berarti fix ya selama ini dia masih bisa melihat gitu ya, entah yang kanan atau yang kiri gitu. Dia masih pengen lihat matahari gitu ya. Bahkan kemarin juga keluar dari Mabes Polri juga dia kelihatan nih banyak yang notice juga ya gitu bahwa dia nutup matanya seperti ini kesilauan berarti memang dia bisa ngeliat cahaya atau masih bisa melihat lah gitu. Gokil sih emang. Agus di prank semuanya. Aku mau unfollow kamu ya, maaf Min, berandamu Agus mulu, aku muak maaf ya gitu. Waduh, sampai semuak itu ya netizen, padahal cahaya ilahi lebih bagus loh. Waduh, serem kali lah kakak ini. Gus mau jadi artis ya, terlagi rilis film action dengan judul Si Buta Pejuang Donasi. Waduh, aduh, keras. Garapmu Gus katanya gitu. Terus ngapain mata dioperasi? Apa? Terus ngapain minta open donasi? Katanya gitu. Iya sih. Lah, dioperasi kan bukannya biar sembuh supaya bisa lihat lagi. Kemarin katanya berapa persen nggak bisa lihat. Kok sekarang nggak mau sih? Apa gegara sampai ke mensos yang turun tangan ya kata gitu. Khawatir duit kagak jadi milik lu. Jadi nggak mau operasi gitu. WK Agus lawak lu katanya. Emang iya bingung emang masih Agus ini. Nah kemarin ngelanjutin updatean yang kemarin juga aku sempat bahas kemarin waktu Mas Agus masih di dalam ruangan untuk membuat LP di Mabes Polri ya. Ternyata laporannya tetap dengan gugatan atau dugaan pencemaran nama baik gitu. Nah kemarin juga banyak yang notice bahwa Mas Agus ini seperti orang ketakutan nih katanya setelah membuat laporan untuk Tenovi. Masa iya, coba kita lihat sebentar videonya. Caper mulu kamu Gus kata gitu. Nggak capek apa kamu dibuat permainan sama orang-orang sekitarmu? Iya. Tenovi juga menyampaikan ya, sempat nulis di story Instagramnya gitu bahwa menyebutkan Agus itu cuma boneka gitu. Kasian sih sebenarnya, dia cuma dimanfaatin doang sih kalau menurut aku sih. Sampai di endorse ya untuk pembuatan untuk peresmian gedung baru atau kantor baru waktu itu. Kocak. Nah, Tenovi kali ini mendapatkan dukungan dari beberapa orang yang termasuk dari Bang Hotman Paris seperti berikut ini. Anda sudah tahu kan kasus Agus Agus ini, dan belakangan ini di medsos dia dituduh sebagai germo apalagi jual beli anak ODJG. Itu sudah pencemaran nama baik dan kamu baik. Kenapa? Hari Senin akan dilaporkan ke polisi ya, agar mulut-mulut orang yang sembarangan viral mengatakan jual beli anak ODJG harus dihajar secara hukum ya. Seperti mulut itu si botak yang sudah jadi terdakwa, itu juga karena proses hukum sudah berjalan. Novi akan segera buat laporan polisi ya. Ini ada Konglo Paham di sini yang juga akan bantu. Tanya Pak Hasan, pemilik jalan tol kita bantu damain, tapi kalau mulutnya nggak bisa dijaga harus dilaporkan polisi. Tanya Novi akan melakukan tindakan lapor polisi kepada orang yang menuduh dia jual beli anak ODJG apa. Tuduhan-tuduhan itu nggak masuk akal gitu guys. Nih seperti ini nih kurang lebihnya. Akte yayasan doang kalau tidak ada izin nggak legal berarti itu ya. Jadi bukan legalitasnya ada. Namun kesalahan atau ketidaktahuan Pratiwi adalah isi dari yayasan tersebut tidak ada perawatan untuk bayi. Ya nggak ada perawatan untuk bayi ya nggak bisa lah. Ya lu buka restoran terus besok lu jualan pelacur di situ. Ya nggak ada izin. Gimana? Ngawur. Kok nggak ada pertanyaan berapa ODGJ yang sudah kita rawat selama ini? Biaya rawat RSJ gak gratis, biaya lahiran sesar gak gratis. Nah pertanyaan saya, uangnya dari mana? Selama ini dia bilang ya uangnya itu dari hasil usaha dia sendiri. Ya pramugari usahanya berapa sih, gajinya berapa sih, bisa merawat berapa ODGJ di situ ya. Jadi saya sangat ragukan ya dengan dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard ya, dia punya Alphard katanya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini.
saya sangat ragukan ya, karena banyak teman saya, yang banyak orang yang saya kenal ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi ada beberapa tuh ya yang saya tahu di situ teman-teman ya. Jadi ini kok dia bisa sehebat ini seperti itu ya. Nah, mengenai dukungan dari Bang Hotman tadi itu turut mendapatkan tanggapan dari netizen nih seperti ini. Masuk, semangat Mbak Novi, para pakar hukum mendukungmu, katanya gitu. Ya dong, hebat Bang Hotman mah, bravo Bang, katanya gitu. Selesai lo Gus kalau Hotman udah turun gunung, katanya gitu. Yusuf Hamka ikut-ikutan juga, katanya gitu. Kalau para suhunya udah turun gunung, semua kelar, kalau semua, katanya gitu. Oh, mantap, ada Baba Alun apa tuh di pihak Teh Novi. Katanya udah damai, kok nggak selesai-selesai nih kasus. Tadinya udah ada tabayun untuk kata damai, tapi Agus balik melaporkan si Teh Novi bersama Alvin Lim hari Senin kemarin. Gimana mau damai kalau kayak gini? Ya udahlah, terima nasib nanti apapun hasilnya ya Mas Agus ya. Oke deh, sekian update untuk hari ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.